Itu bagian depan, ke belakang. Biasanya nih kalau di rumah sakit langsung aja kayak gini. Diukur berapa normalnya? 2 sampai 2 sampai 3. Berarti kalau misalnya lebih atau kurang adanya kelainan. Itu selilit tadi. Hah? Iya, dililit. Selilit semuanya dari Iya, depan ke belakang. Iya, bisa kayak gini. Begini. Kalau murahnya dari belakang nah, Mbak. Iya, dari belakang. Kita kan juga itu ya, bayi ini nangis-nangis kan? Nah, kita ukur aja kayak gini. Tergantung kreativitas saja. Frontal, oksipital, frontal depan, oksipital belakang. Ngerti ya? Biasanya Kalau kita misalnya di bayi apa? keduanya, Bu. Kalau kita ujian di frontal dan occipital. Iya, nanti dijelasin aja. Oh. Frontal, oksipital. Tapi Maksudnya apa itu dari satu sini. aja? Ini primary, jangan di bagian atasnya atau di dekat mata gitu. Ngerti ya? Nanti di antara ini, tengah ini gitu. Ada pertanyaan? Tidak. Enggak. Jadi biasanya kalau bayi baru lahir itu dia itu ada kayak pembengkakan di kepalanya. Namanya caput. Caput apa tuh? Sukses. Succedaneum. Biasanya dia itu nanti bakalan apa sendiri, mengecil sendiri karena nanti dia kan di jalan lahir tuh. Biasanya kalau bayi normal tuh kalau di jalan lahir kan ada tekanan-tekanan tuh nanti akan bengkak kepalanya. Biasanya bengkaknya itu ada di bagian sini. Kiri. Kiri kanan dan tidak melewati sutura di sini. Kalau misalnya ada pembengkakan, nanti kan ada lain tuh agak bengkaknya tuh kayak di belakangnya, tapi nggak terlalu sebengkak ini. Biasanya tuh nanti kita ngukurnya di hari kedua atau hari ketiga, karena hari pertama itu nanti hasilnya bias. Oke, lanjut ke pengukuran Dada. dada. Pengukurannya di mana? Dari Punggung kembali ke dada. Dadanya di mana? Daerah dada ke punggung. Iya, daerah dada ke punggung. Tapi kan kita susah ya, pasti ini bayinya kan tangannya kan naik nih. Kita ukur dari belakang sampai ke depan. Pas di puting susu bayi ya. Normalnya berapa? Ada di 30 sampai 38. Oke, udah siap ya. Lalu pemeriksaan tanda-tanda vital. Nah, pemeriksaan tanda-tanda vital kita nggak mungkin ukur 1 menit, ukur 1 menit suhu, ukur 1 menit pernafasannya kan. Bisa kita lakukan secara bersamaan. Gimana cara ngukur pakai termometer? Sebenarnya termometer nggak disarankan lagi ya, karena pakai raksa ya. Jadi kita pakainya yang digital ya, di aksila atau di ketiak. Ukurnya selama 1 menit. Kita gunakan dengan melihat jam atau stopwatch. Berapa normalnya? 36,5 sampai 37,20. Berarti 5 sampai 10 menit ya kalau suhu. Atau kalau misalnya yang digital itu kan sampai berbunyi ya. Nah, terus pemantauan denyut jantung bayi. Denyut jantung bayi dilakukan pemantauannya selama 1 menit. Normalnya berapa? 120 sampai 160 kali per menit tadi ya. Oh ini ya. Biasanya stetoskopnya nggak yang gede, Yang kecil. stetoskop bayi itu ya. Iya. Di mana kita ukurnya? Abdomen. Enggak abdomen tuh saya. Jantung. Ini biasanya tuh di bagian PX atau bagian apex. Apex tuh jantung bagian bawahnya ujung. Jantung tuh kan gini ya? Gitu kan? Ya. Gini berarti di ujung sininya gitu. Biasanya ya di bagian dekat-dekat tengah bayi tuh. Nah, gini. Ukurnya berapa? Selama 1 menit. Normalnya 120 sampai 160 kali. 120 sampai 160. Terus pemeriksaan pernafasan bayi bisa langsung kita pas kita memeriksa denyut jantung, kita bisa langsung memeriksa pernafasan bayi. Normalnya berapa? 40 sampai 60. Kita lihat juga tarikan dada pada bayi. Terus pemeriksaan head itu pada kepala, lihat garis
Duduk aja ya. Lihat apakah ada garis sutura atau dan fontanel. Tahu nggak sutura fontanel tuh? Kalau pada bayi itu kan ubun-ubunnya belum tertutup ya, Iya, Bu. masih lunak ya. Kalau fontanel, kalau sutura itu garis di sini, nih garis di sini bayi. Nanti kan kepalanya kan gini, dia akan dibelah jadi keping-keping. Ini keping 1, keping 2, keping 3, keping 4 di sini. Jadi kepala di sini, garis di sini, ini namanya sutura. Nanti di sini kayak apa loh? Kayak segi 4 gini, kayak diamond gitu. Itu namanya fontanel, fontanel anterior. Oke gini. Itu diukur tuh apakah normal atau enggak. Tapi sini nggak ada ya cara pengukurannya itu kayak mana ya? Bentar ya. Nanti di belakang ini ada kayak segitiga kayak ini. Itu namanya fontanel posterior. Catat aja biar ingat. Itu diukur. Cara ngukurnya itu ini nggak perlu sih. Maksudnya itu harus tahu. Cuman di sini kan nggak ada ya. Di sini katanya kan apakah ukurannya tampilan normal atau enggak gitu aja ya. Cara ngukurnya itu kayak gini. Dia kan segitiga. Mana pena tadi? Boleh pinjam pena? Dia kan kayak gini. Kalau fontanel anterior depan ya, ante depan ya. Dia kan gini tuh. Jadi kita ukurnya tuh kayak gini. Ukur di sini berapa, misalnya 2 cm. Ukur di sini misalnya 1 cm. 2 tambah 1 penjumlahannya 2 tambah 1 bagi 3. Berarti 3 bagi 3. Tuh. Normalnya itu berapa ya? Lupa ya. 2 sampai 4 cm itu berapa ya? Nanti cari ya normalnya berapa. Yang di belakang juga gitu. Yang di belakang kan segitiga. Di belakang kan segitiga. Diukur atas ke bawah ini, diukur secara lateral. Penjumlahannya dibagi 2. Normalnya ini 0,5 sampai 2 cm rasanya. Ya. Ada ingat? Ada dicatat? Kalau enggak nanti lihat aja di Google. Bisa kok. Oh iya, ada videonya ya. Jadi lihat apakah ada biasanya kalau normalnya itu ini masih terbuka ya dan masih lunak. Dan ini suturanya juga masih terabah, jadi dia kayak ada peregangan, tapi dia nggak terlalu regang. Kalau dia terlalu regang, tandanya bayinya tuh ada kelainan ya, atau suturanya tertutup, atau ada kelainan juga. Karena biasanya sutura kepala bayi itu masih terbuka. Ngerti? Apakah ada pertanyaan? Apalagi periksa lagi, ada periksa apakah ada prematuritas atau hidrosefalus. Kalau hidrosefalus itu apa isi kepalanya? Cairan yang berlebih. Jadi kepala bayi itu agak menggede, membesar, dan lihat juga apakah ada trauma atau caput succedaneum tuh. Apa bedanya caput succedaneum ini dengan sepal hematom? Ada yang tahu? Enggak ya? Ya, nanti dilihat lagi ya, dibaca-baca lagi ya. Kalau caput succedaneum itu biasanya membengkaknya itu di antara lempeng ini dan tidak melewati sutura. Kalau hematom itu semuanya nih, dia melewati sutura nih, berarti bengkak semuanya. Oke, bisa dilihat lagi nanti gambarnya di Google ya. Lalu apakah ada pendarahan atau fraktur tulang, dan perhatikan apakah ada kelainan seperti anencefali atau mikrosefali. Anencefali apa? Tidak ada tulang tengkorak. Berarti tulang tengkorak itu nggak ada. Ada nggak ngelihat bayi itu yang kayak kecil aja di kepalanya? Nggak ada yang ngeliat. Atau mikrosefali berarti kepalanya kecil. Nggak ada batok kepala tuh termasuk anencefali itu. Nggak ada batok kepalanya itu loh, anencefali itu. Mikrosefali berarti kepalanya kecil, yang tidak seperti bayi biasanya. Oke, mikro kan kecil ya. An itu tidak, berarti anencefali tidak ada otak atau tidak ada tengkoraknya. Apakah ada pertanyaan? Lanjut. Terus melakukan pemeriksaan mata, periksa jumlah posisi. Jumlah mata ada 2, posisi mata simetris, kiri kanan simetris atau enggak. Kalau pada bayi
kelopak biasanya bayi itu bengkak matanya tuh, itu masih normal ya pada bayi, matanya kan tertutup dan biasanya matanya itu masih bengkak tuh di bawahnya masih bengkak. Terus lihat periksa adanya strabismus. Strabismus apa? Mata apa? Mata juling. Matanya belum sempurna. Mata juling. Matanya Ya, catat pokoknya catat mata juling itu koordinasi matanya belum sempurna. Berarti kita lihat matanya, kita buka. Biasanya kalau misalnya matanya itu simetris, dia akan melihat satu fokus tuh sama gitu. Kalau misalnya enggak, dia strabismus, satu matanya lurus, satu matanya arahnya kemana gitu. Nah, terus periksa adanya glaukoma kongenital. Dilihat glaukoma kongenital tuh biasanya matanya tuh agak kabur-kabur gitu loh. Biasanya mata bayi itu gimana? Biasanya mata bayinya gimana? Mata bayi itu jernih, jernih, Bu. yang apanya ya, yang normalnya. Kalau glaukoma ini berarti kayak ada kabur-kabur gini. Nah, di gambar ini tuh ada apa? Tai. Terus ini kayak nangan-nangan gitu nggak sih? Ini biasanya kalau misalnya ibunya itu menderita apa? Infeksi, ya infeksi menular seksual gitu, kayak gonore kayak gitu. HIV malah sih, Bu. Iya, kalau dia HIV juga AIDS, tentang ya itu, dia matanya biasanya kotor. mata bayinya juga akan kena kayak gini. Terus lihat apakah ada kekeruhan pada kornea. Periksa juga apakah ada trauma pada palpebra. Palpebra apa? Kelopak Mata. ngantuk. Iya, Bu. Mungkin Karena tadi olahraga ya? olahraga tadi, Bu. Tahan ya. Terus ada pendarahan konjungtiva. Konjungtiva apa? Konjungtiva ini. Iya, konjungtiva di situ dan atau pada retina. Periksa apakah ada sekret pada mata. Kalau ada sekret gimana? Dibersihkan. Itulah gunanya kapas DTT sama air bersih ya. Apakah harus di apain? Dipraktekkan. Biasanya kalau misalnya bayi itu nggak ada sekret dan dia tuh kalau misalnya nangis nggak ada keluar air mata, kita bersihkannya dari dalam ke luar. Dari dalam ke luar. Oke, masukkan ke bengkok. Jangan lupa masukkan ke bengkok ya, nanti setiap tindakan nanti akan diperiksa ya. Iya, Bu. Kalian perhatikan. Terus apa lagi? Periksa keadaan sklera. Sklera yang mana? Sklera. Ayo ingat. Sklera yang mana? Ini kan ini sih sklera. Sini lah. Sklera yang mana? Sklera yang bagian putih pada Mata. lihat apakah dia ikterik atau tidak ikterik. Tidak Itu apa? iterik. Mas. Iterik. Ikterik itu apa? Udah turun ke lapangan kan? Udah, Bu. Ya, ikterik apa? Catat, ikterik itu kekuningan. Jadi kalau misalnya bayinya kuning, tuh matanya itu pasti kuning. Jadi kalau bahasa kitanya adalah Kuning. konjungtiva ikterik atau ikterus. Kalau dia tidak ikterus, konjungtiva tidak ikterik. Terus kaji refleks eye blink. Biasanya itu kalau misalnya kita hembus dia refleks untuk Menutup mata. ya mengedip gitu. Tapi biasanya kita sentuh aja sedikit gini. Biasanya kalau sentuh sedikit itu matanya juga akan ngedip. Ngerti ya? Lalu lanjut pemeriksaan telinga. Pemeriksaan telinga. Dilihat apa? Ini juga bisa pakai pen light ya. Dilihat apakah ada cairan di dalam. Terus apakah ada simetris. Cara kita ngeliat simetrisnya gimana? Kiri kanan kita lihat. Terus dia itu posisinya itu sesuai atau tidak. Kayak mana cara menentukan sesuainya? Letaknya lebih rendah atau lebih tinggi itu gimana cara ngeliatnya? Biasanya kalau telinga bayi itu yang paling ujung itu tuh hampir sama dengan mata. Jadi dilihat aja. Sesuai nggak? Kalau misalnya ada Tidak simetris, Pak, Bu. kalau tidak simetris itu berarti kiri kanan nggak sama. Gitu ya. Terus daun telinganya lihat apakah sempurna atau tidak, lihat di belakangnya bersih atau tidak, apakah ada cairan yang keluar atau tidak, itu ya. Apalagi misalnya kalau misalnya nggak simetris itu tuh ada kelainan sindrom atau gimana. Mata tadi kalau misalnya nggak simetris juga ada kelainan. Apa nama kelainannya biasanya?
sindrom Down. Ada tahu sindrom Down? Ada. Ah, biasanya tuh kalau di mata tuh, Juling. iya enggak, matanya tuh agak melebar gitu loh. Terus apa lagi? Periksa apa lagi? Hidung. Hidung, lihat apakah kaji apakah lebarnya itu harus lebih dari 2,5, harus lebih atau maksimal 2,5 ya? Rasanya Minimal lah, 2,5 Mbak. deh. Pada bayi Itu cukup. udah maksimal nggak sih? Itu pada 2,5 bayi tuh? cukup bulan katanya, Bu. Iya, 2,5 tuh udah gede loh hidung ha. Hah. Tuh Kita aja hidung sama kita besar berapa? tuh ada yang kita. Ini bukan harus lebih, maksimal. Rasanya maksimal lah. Lebih. Lebih Hidung besar kita tuh. aja berapa? Hidung kita aja Ah, sebenarnya 2,5 itu ya, nih. Bu. Bule juga Bu, untuk bule. Untuk anak Enggak lah, bule. Bu. anak kecil aja tuh paling segini hidungnya. Kecilnya. Kecil. Ini maksimal ya. Ya, coret tuh maksimal berarti. Maksimal 2,5. Pada bayi cukup bulan, berarti dia bayinya tidak prematur. Itu bayi itu harus bernapas dengan hidung. Caranya gimana caranya? Tutup mulutnya, ditutup hidungnya satu. Apakah bayinya itu bernapas dengan bebas? Nah, terus lihat lagi, ditutup lagi hidungnya satunya. Apakah dia bernapas dengan bebas kiri dan kanan? Kalau ada obstruksi itu apa? Hambatan ya. Bisa dilihat tuh pakai pen light. Oke, terus lihat apakah ada sekret yang terkadang berdarah. Kemungkinan tuh yang tadi sipilis tadi, dan periksa adanya penapasan cuping hidung. Nah, kalau kita lihat penapasan cuping hidung tuh gimana cara ngelihatnya? Kita lihat bayi itu penapasan cuping hidung gimana? Kembang-kembang nih. Kembang-kembang. Bu. Berarti adanya Adanya berarti gangguan pernapasan. Iya, adanya gangguan pernapasan pada bayi karena bayinya sesak ya. Iya. Terus langsung ke ini pemeriksaan ada bibir. paham nih. Kita kayak gini aja apanya pemeriksaannya. Dijelaskan Paham kan? semuanya. Bu. Iya, dijelaskan. Kalau di ujian kan. Iya, di ujian kan dijelaskan. Oke? Terus apa lagi? Bibir dan mulut. Masukkan bibir dan mulut. Gimana cara ngelihatnya? Kaji bentuk bibir apakah simetris. Dan perhatikan daerah langit-langit mulut. Caranya itu kita gini, Masukin tangan. masukin tangannya. Apakah ada langit-langit mulut pada bayi. Biasanya kalau misalnya sumbing tuh, kalau misalnya sumbingnya luar tuh nampak tuh kayak gini di gambar yang diperiksa hidung. Kalau misalnya nggak nampak tuh makanya kita periksa di atas. Kalau biasanya dia sumbing tuh bolong tuh langit-langitnya tuh. Makanya diperiksa, dimasukkan tangan ke dalam mulut bayi. Terus perhatikan apakah ada bercak putih pada gusi atau palatum. Nanti itu untuk di catatan aja ya. Terus kaji refleks routing. Routing itu apa? Mencari putih Mencari susu. Caranya Gini. dilengkatin tangan kita didekatkan ke pipi, ya, atau ke bibir. Nanti dia bakalan akan mencari tangan kita. Itu dia refleks aja akan mencari tangan kita. Dia akan mengira tangan kita itu adalah puting susu. Dan refleks sucking, coba tangan kita tuh didekatkan ke bibir bayi. Biasanya bayi itu akan refleks untuk menghisap. Swallowing, Menelan. Terus melakukan pemeriksaan leher. Biasanya leher bayi itu gimana katanya? Pendek. Dia nggak akan tinggi karena dia tuh masih gemoy-gemoy gitu ya, bayi-bayi itu. Dan harus diperiksa kesimetrisannya. Biasanya kalau dia tuh agak panjang itu udah nggak simetris namanya ya. Terus pergerakannya harus baik dan terdapat keterbatasan pergerakan. Kemungkinan ada kelainan tulang leher. Berarti kalau ada keterbatasan pergerakan, dia ada kelainan tulang leher. Nah, cara menentukan dia itu ada keterbatasan, coba kita miringkan kepalanya. Bisa nggak dia miring kiri atau miring kanan? Terus periksa adanya apakah ada trauma pada leher yang menyebabkan kerusakan pada flexus brachialis. Flexus brachialis itu saraf pada itu ya, saraf di leher ini yang menghubungkan leher, bahu dan tangan. Di pemeriksaannya mungkin ada trauma kemerahan. Ya. Oke, lakukan perabaan untuk mengidentifikasi pembengkakan pada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid di mana? Sini. Iya, ditekan aja. Ditekan lunak ya. Apakah ada pembengkakan? Terus vena jugularis di mana? jugularis. Sini, vena gede ini di sini. Yang Ada kan nampak? Kalau misalnya kita
berteriak itu kan nampak tuh vena kita gede tuh. Iya. Lihat apakah ada pembengkakan di pena. Jadi kepala leher bayi ini dimiringkan, lihat apakah ada pembengkakan. Oke? Apakah ada pertanyaan? Terus lakukan pemeriksaan dada, periksa kesimetrisan gerakan dada saat bernapas. Sebenarnya tadi bisa kan, tapi karena ini kita sesuai teori, gak apa-apa, kita lihat aja langsung ke dada, lihat simetris kiri kanan apakah naiknya sama. Ya, pernapasan bayi itu apakah dadanya kiri kanan naiknya sama. Terus pernapasan normal, dada dan abdomen tuh bergerak sama naik turunnya ya. Dan tarikan sternum atau interkostal pada saat bayi bernapas perlu diperhatikan. Pada bayi biasanya tarikan dada tuh kayak gitu itu masih Jelas. normal, tapi kita lihat apakah dia cepat atau tidak. Ngerti ya? Terus lihat pada bayi cukup bulan, puting susu itu sudah terbentuk. Biasanya dada bayi itu susunya tuh agak gede. Itu normal karena dia kan bayi baru lahir, dipengaruhi oleh hormon ibunya. Apalagi pada perempuan ya. Terus dicek juga apakah ada keluar air atau tidak. Ya, keluar air ada kayak cairan putih atau tidak. Kalau ada gimana? Kalau ada nanti kita periksa, biasanya itu nggak normal sih. Ya. Ditekan. Enggak, lihat aja apakah ada cairan. Kalau ada cairan nanti kita bersihkan. Oh. Oke. Terus ini ya, payudara itu tampak membesar tapi itu normal. Oke ya. Apakah ada pertanyaan? Lalu periksa bahu, lengan dan tangan. Kedua tangan itu harus sama panjang. Gimana cara meriksanya? Luruskan tangannya. Luruskan Enggak bahunya. diginiin ya, tapi luruskan gini. Luruskan gini apakah sama panjang. Ke bawah. Itu periksa jari-jarinya apakah pelengkap 10 atau lebih. Kalau lebih namanya apa? Sidikatili. Poli. Poli. Poli itu banyak ya. Polidactyly. Jadi kalau dia misalnya jarinya lebih dari 10 namanya polidactyly. Kalau misalnya sidaktili kurang ya. Telapak tangan tuh harus terbuka. Garis tangan yang hanya satu buah berkaitan dengan abnormal kromosom. Berarti tangan ini harus bisa terbuka lebar seperti tangan pada Orang dewasa. seperti kayak tangan normal biasa ya. Terus apakah ada parunesia pada kuku yang dapat terinfeksi atau tercabut. Terus kaji refleks moro. Biasanya bayi kalau misalnya diangkat kayak gini dia pasti agak itu ya, gamang ya. Iya, Kalau Bu. bahasa awaknya gamang dan tangannya pasti akan membuka lebar. menangis. Nangis tuh kayak gamang Terajik, gitu Bu. kan dia. Terus kita letakkan lagi. Kalau misalnya ada nanti dicatat di dokumentasi ya. Terus bayi akan mengembangkan tangannya, ini betul ya, dan melebarkan jari-jarinya. Terus refleks palmar atau refleks menggenggam. Biasanya bayi kalau misalnya tangan iya, lampu sorot ya, lanjut. Banyak lampu sorot kita. Ini Ada Cek. ini. Ada satu lagi katalan. Terus kita periksa refleks menggenggam pada bayi. Biasanya kita dekatkan tangan kita ke tangan bayi. Biasanya dia akan refleks untuk menggenggam. Genggaman bayi itu kuat ya. Ya. Terus memeriksa abdomen, langsung abdomen. Amati tali pusat. Biasanya tali pusatnya masih ada nih ya. Ini nggak ada tali pusatnya. Iya. Kalau misalnya kotor, kita bersihkan dengan kapas tadi bisa, dengan air bersih ya, jangan pakai alkohol. Hindari alkohol, hindarin klorin. Hah? Baby oil, janganlah, air bersih aja. Baby oil kan untuk Baby oil itu kan untuk mijat ya. Nanti kan kita kan juga bakal membersihkan pakai air bersih juga. Iya. Dibersihkan, jangan ditutup dengan kasa. Kalau dulu ditutup, kalau sekarang enggak. Untuk biar mempercepat pengeringannya. Biasanya tuh 3 hari tuh udah terbuka tuh. 5 hari udah terbuka, seminggu udah terbuka tuh. Oke, terus lihat pergerakan abdomen. Abdomen tuh biasanya bulat, dia lebih bulat daripada dada. Dia lebih gede daripada dada. Jadi dia lebih buncit daripada dada. Itu normal ya pada bayi.
dan dia tuh bergerak serentak sama dada tadi. Jadi dia tuh naik turun sama pas saat bernapas itu serentak dengan dada. Terus raba abdomen untuk memeriksa adanya massa. Lihat kalau misalnya ada diperiksa gini. Tapi pelan-pelan aja ya. Kalau misalnya ada massa berarti ada kelainan pada bayi. Kalau bentuknya cekung kemungkinan apa? Hernia katanya. Berarti ada kelainan. Iya. Dan bentuk abdomen yang membuncit kemungkinan ada hepatosplenomegali. Ya, kalau misalnya membuncitnya itu nggak normal, hepato apa? Hepatomegali berarti Tumor. apa namanya tuh hatinya, heparnya tuh membesar. Hati sebelah mana? Pas kanan. Lambung sebelah mana? Kiri. Hati? Kanan. Hati kok kanan? Hati di bawahnya nggak sih? Kiri. Kiri atau kanan? Dicek lagi. Terus Oh iya. Kanan. apakah Kiri. kan ini apa ya? Ini lambung. Di bawahnya hati nggak sih? Iya nggak sih? Coba searching. Kan ini hepat. Ini lambung. Coba ingat, udah belajar itu kan anatomi kan? Iya yang terbuka ada. Beda itu jantung tuh ya. Itu jantung. Ingat lagi ya, nanti kalau misalnya ujian harus paham nih ya. Tapi dibacain aja, periksa apakah ada pembengkakan. Kalau bisa pembengkakannya tidak normal, bisa kemungkinan karena hepatomegali atau ada tumor. Kalau ada tumor berarti ada massa yang keras ya. Terus memeriksa genitalia. Kalau ini cewek ya, kalau cewek biasanya labia mayornya itu sudah menutupi labia minor katanya. Terus kalau misalnya ada darah atau ada cairan itu masih normal pada bayi yang baru lahir karena itu bisa dipengaruhi oleh hormon ibunya. Ya kita bersihkan aja. Biasanya di sini juga ada vernik caseosa tuh. Kita bersihkan aja dengan kapas DTT atau kasa steril yang ada di kita. Lalu apa katanya lagi? Kalau bayi Pastikan lubang, kalau misalnya cewek lubang uretranya itu pastikan terpisah atau enggak. Apakah nanti anus juga ada tuh nanti bagiannya. Lubang pada cewek tuh kan ada dua ya. Iya. Uretra di atas, di bawahnya vagina baru di vagina. bawah. Iya. Iya Olan. Enggak, ini pelajaran ya. Kalau misalnya di vagina di area kemaluan perempuan itu uretra di atas, Vagina di di bawah. bawah. Itu juga diperiksa, dibuka, dibersihkan. Nah, kita lihat apakah lubangnya ada dua atau enggak. Nanti kalau misalnya nggak normal berarti lubangnya nggak ada satu gitu. Atau keduanya nggak ada. Hispro. Gitu. Coba ada satu tuh. Enggak dong. Kalau laki-laki gimana? Kalau Kalau laki-laki, ini katanya panjang penisnya 3 sampai 4 Penis, ya. cm dan lebarnya 1 sampai 1,3 cm. Terus periksa posisi lubang uretra. Biasanya lubang uretra laki-laki itu ada di lubang pipisnya ada di ujung dan nggak boleh. Biasanya kan dia masih apa ya? Ada kulupnya ya, kayak melinjo gitu kan. Jadi kalau misalnya, Lemah. iya kulupnya itu. Jadi kalau nggak boleh ditarik gini, ditarik kali karena nanti ada fimosis nih menyebabkan fimosis. Nanti sakit sama bayi itu. Kalau pada bayi baru lahir itu masih normal, kulupnya itu nggak bisa ditarik gitu. Kebayang nggak? Pernah ngeliat orang sunat nggak? Pernah ya? Cewek itu diwajibkan sunat tuh. Enggak, sekarang cewek nggak diwajibkan sunat. Jadi yang disunat sama di tempat laki-laki itu kulupnya itu. Kulupnya itu jadi sehingga kepala penisnya itu atau glandnya itu nampak gitu. Nah, jadi kalau pada bayi kalau dia tuh kulupnya itu nggak terbuka itu masih normal ya, jangan ditarik kuat gitu ya. Terus skrotum nggak sih? Skrotum itu apa? Skrotum itu yang di bawah tubuh zakar bayi itu diperiksa apakah ada testis di dalamnya atau enggak. Skrotum itu kan apa ya? Kayak lunak-lunak gitu kan kulitnya. Itu dipencet tuh, tapi jangan dipencet kuat. Pencetnya itu untuk ngelihat apakah testisnya ada 2 atau enggak. Kalau testisnya 1 berarti ya ada kelainan. Berarti itu ada.
Kalau 3 ya kelainan juga. Ini normalnya 2 ya. Emang ada yang 3? Mungkin Ada karena kelainan. Iya, iya. Kelainan itu kan Kalau kalau apa lubang penis, lubang uretra laki-laki itu ada di bawah atau ada di atas, itu juga nggak normal ya. Normalnya kan di ujung sini. Nah, kalau ada di atas atau di bawah itu nggak normal. emang ada gitu. Ada kasusnya kayak siapa si yang pemain voli itu Siapa, Bu? nggak tahu siapa namanya menganang tuh Enggak. nggak tahu Menganak apa, Bu? Apa Lan? Siapa Lan? dia cewek kan Iya, ternyata dia cowok kan. Nah, itu karena dia tuh hipospadi tahap apa gitu pada itu. Karena pemeriksaan fisik mungkin enggak Oh, punya dilihat. kelamin ganda. Iya. Dia bukan punya kelamin ganda tuh. Kata Olan, Bu. tapi di itunya Penisnya tuh kecil dan apa namanya tuh seperti klitoris kata dia gitu. Padahal sebenarnya itu penis gitu. Oh. Jadi kemungkinan pemeriksaan fisiknya tuh tidak dilakukan. Ya, Oke? kasihan juga ya. Iya kasihan lah. Lanjut. Apa lagi tuh? Tungkai dan kaki. Tungkai dan kaki dilihat kayak mana cara ngelihatnya, simetris atau enggaknya, panjangnya sama atau enggak, diluruskan. Terus dibandingkan, terus lihat jumlah kakinya sama dengan yang di tangan tadi ya, apakah jumlahnya 10 atau lebih atau kurang ya. Kalau lebih namanya polidaktili, kalau kurang apa tadi? Apa tadi kalau kurang? Sidaktili. Sidaktili ya. Oke, terus apa lagi? Kedua tungkai itu harus bebas bergerak. Kita lihat kakinya itu bebas bergerak enggak? Biasanya kaki bayi itu kan kayak nendang-nendang gitu ya. Terus kita lihat refleks Babinski. Refleks Babinski kayak mana caranya? Mengusap. Misalnya nih kan telapak tangan kita diusap di dada sampai bawah. Diusap ini. Biasanya dia tuh kayak ada geli gitu loh. Iya. Jadi kakinya tuh naik, ini langsung mengembang gitu. Atau refleks Babinski, refleksnya berarti positif. Refleks Babinskinya positif. Kalian terasur ya, ada, Bu. Itu berarti ada kelainan karena kelainan. bayi itu pasti ada refleks Babinskinya. Kita sekalian untuk memeriksa refleksnya. Kalau ini kaki bayinya apa ini? Ini kelainan ini. Iya, ini ada kelainan nih kayak PKO gitu ya. Iya. Kayak Bu. Ini biasanya karena ada Oh, jalan. apa nih kelainan pada pertumbuhan pada bayi selama di apa ya Kandungan. rahim ibu. Oke, terus nanti juga dilihat apakah ada trauma, apakah ada fraktur atau kerusakan neurologis. Biasanya kalau kerusakan neurologis ini juga dilihat kalau misalnya pada saat refleks itu ya. Kalau ngelihat trauma, apakah ada kemerahan, udem dan lain-lain. Oke, ada pertanyaan? Ini paham kan? Ngerti kan? Walaupun ngantuk ya. Itu periksa spina punggung. Caranya biasanya kan katanya di sini ditelungkupkan kan? Boleh dilihat seperti ini atau ditelungkupkan. Kalau bayi baru lahir itu bisa ditelungkupkan, tapi pelan-pelan dan leher bayi itu dikesampingkan. Kesampingkan gini dia. Kate Jadi dia telungkupnya gini ya. Telungkupnya gini, kita lihat dari leher sampai ke Punggung ikut. bokong. Lihat spinalnya punggungnya itu apakah normal atau tidak. Kalau gini kan normal. Kalau nggak normal dia seperti ini. Ada lubang di sini, dia spina bifida namanya. Terus tanda abnormalitasnya apakah ada pembengkakan di tulang punggungnya ini, apakah ada lesung, bercak, lubang. Itu tuh kalau misalnya ada lubang tuh berarti ada kelainan ya di punggungnya. Tapi bukan di punggung sini ya, di tulang punggung. Nah, biasanya di dekat-dekat sini nih atau di sini. Ngerti ya, yang kayak gini ya, ada lubang gini. Oke. Lalu periksa anus rectum, bisa langsung sini. Dibuka juga bisa. Apakah dia ada anusnya atau enggak? Biasanya bayinya kalau 48 jam itu masih ada mekonium. Mekonium udah keluar mekoniumnya. Mekonium itu apa? Lubang Mekonium tuh biasanya bayi itu kalau udah 48 jam itu dia sudah keluar nya. Biasanya kalau baru lahir itu warnanya apa? kuning. Hitam karena dia belum ada minum apa-apa. Dia kan baru menyerap nutrisi kan dari ari-ari ya. Dari tali pusarnya. Tapi bayi kan nggak pernah bau, nak, Bu. Enggak bau karena
karena dia minumnya kan belum banyak ya, belum bermacam. aja sama bentan gini. Iya. Iya. Tapi biasanya ini kita sesuai tanya. teori aja dulu ya. Kalau ibu ngelihatnya ini apa ya, agak berantakan. Iya, agak Enggak berantakan. rancu.